Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua kami yang saya muliakan, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para orang tua, para hujjaj yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dari bangun tidur sampai terus ketemu lagi sama malam, tentunya ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah diberikan nikmat iman, nikmat amal soleh. Jadi orang yang beriman itu jamaah rahimakumullah, dia selalu mendapatkan keberuntungan dari Allah. Karena orang yang beriman dan melakukan amal yang soleh, dia selalu menunggu waktu-waktu ibadah. Jadi ketika maghrib, maka berharap bisa berjumpa dengan waktu isya. Begitupun setelah isya nanti niatkan, ya Allah saya ingin istirahat di malam hari dan bisa nanti bangun di sepertiga malam untuk qiyamul lail, lalu sholat subuh berjamaah. Jadi niatnya itu selalu berbuat baik, berharap bisa mengerjakan sholat malam, bisa sholat subuh berjamaah. Ba'da subuh pun demikian, berharap menanti bisa berjumpa lagi dengan waktu zuhur. Selesai zuhur diniatkan lagi, ya Allah semoga bisa ketemu lagi waktu asar. Selesai asar menanti lagi, nunggu lagi, ya Allah semoga sampai umurku bertemu dengan waktu maghrib, dan seterusnya. Karena jemaah rahimakumullah, orang yang selalu menunggu dari sholat ke sholat berikutnya adalah termasuk orang yang dia akan memperoleh daripada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Intidharus shalah ila shalah. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tidak lupa senantiasa terus kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita bersolawat, kita akan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Nabi sampaikan, siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan curahkan 10 rahmatnya, 10 ampunannya, 10 daripada kebaikan untuknya. Bahkan dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya sholawat ini jamaah rahimakumullah adalah kaitannya berharap syafaat dari Nabi Muhammad. Kalau kita memberikan assalamu alayka ya Rasulullah di saat kita ada di Raudhah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Zainal Anbiya wal Mursalin, ini adalah ucapan selamat. Ucapan selamat untuk Nabi Muhammad, maka Nabi pun akan menjawabnya buat kita. Makanya kalimatnya adalah assalamualaikum.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, begitupun kalimat salawat ini adalah berharap pertolongan dari Nabi Muhammad. Bisa dengan Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Ketika kita baca Allahumma shalli ala Muhammad, maka itu sudah mendapatkan dua kebaikan. Pertama adalah kita menyebut nama Allah, Allahumma, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika kita bersalawat itu hakikatnya kita sedang mengingat Allah, karena kita berdoa di situ, Allahumma sholli ala Muhammad. Kata ulama, ketika kita bersalawat di situ kita akan dapat syafaat dari beliau. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya pertolongan dari Nabi Muhammad itu sangat kita butuhkan, baik di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Apalagi di akhirat, jemaah rahimakumullah. Kalau di dunia ini kan terbatas. Kita hidup di dunia ini nggak lama, ya, tinggal menunggu kapan waktunya habis jatah hidup di alam dunia. Mau nggak mau, rela ataupun terpaksa, kita bakal menghadap Allah. Maka orang yang cerdas sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia sibukkan dengan amal-amal kebaikan. Walaupun jemaah rahimakumullah di dunia ini memang diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Qasas itu, wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Carilah karunia Allah, ya, pertama adalah untuk negeri akhirat. Jadi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan pernah kita melupakan nasib kita ada di alam dunia. Maka di dunia ini kita adalah tempatnya untuk berkarya, bekerja, berusaha, mencari nafkah, mencari rezeki. Jadi jemaah rahimakumullah, rezeki ini sebenarnya ya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua jemaah rahimakumullah ya diberikan kemudahan rezeki dari Allah untuk hambanya. Karena kalimatnya wa yarzuqu may yasha'u, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Jadi jemaah rahimakumullah, kalau kita pengen dapat kemudahan dari Allah, deketin sama yang memberikan kemudahan. Makanya diantaranya ya banyak kiat-kiat supaya kita dipermudah urusannya oleh Allah, urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat. Jadi agama juga kita minta kepada Allah supaya dimudahkan urusannya, supaya kita diberikan faqihu fiddin, diberikan pemahaman. Karena yang namanya ilmu Allah itu jemaah rahimakumullah sangat luas. Ilmunya manusia itu ama utitu minal ilmi illa qalila, sedikit Pak. Ilmu manusia itu sedikit Pak, bila dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sedikit itu jemaah rahimakumullah, kalau kita amalkan, bisa diangkat derajat kita oleh Allah dunia dan akhirat. Maka ilmu itu jemaah rahimakumullah sangat penting, karena ibadah itu kaitannya dengan ilmu. Apapun itu bentuk ibadahnya, kita sholat harus tahu kaifiat sholat bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kita harus tahu bagaimana itu macam-macam air. Ada air yang namanya ya mutlak, ada air najis, ada air mutanajis, ada air mustahmal. Itu dipelajari dalam ilmu fikih. Begitupun bagaimana kaifiat wudu, ketika tidak ada air bagaimana caranya bertayamum. Itu semuanya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Quran itu masih global. Penjabaran Al-Quran itu adanya di hadis. Makanya belajar Quran dan hadis ini adalah satu paket. Orang ahli Quran tidak memperdalam ilmu hadis, tadi ya khawatirnya tadi tidak mengambil referensi daripada keterangan-keterangan yang sebenarnya di situ jelas dijabarkan. Seperti contohnya kalau dalam Al-Quran itu, ketika kita berwudu, ya beberapa anggota saja yang kita basuh. Di antaranya muka, kedua tangan, sebagian kepala, kaki. Nah itu, jadi ada 5 anggota dalam Al-Quran itu. Walaupun disempurnakan dalam hadis Nabi Muhammad,
rukun wudhu itu ada 6, di antaranya niat, lalu tertib. Jadi penambahan dari Quran itu ada di hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih diperinci lagi oleh Rasulullah bagaimana di situ ada rukunnya, ada sunnahnya. Kalau dalam Al-Quran tidak ada yang namanya ya sebelum kita berwudu bismillah dulu, nggak ada. Adanya di hadis Nabi Muhammad. Jadi sunnah ketika kita mau berwudu, sunnahnya bismillahirrahmanirrahim. Lalu sunnah lagi membasuh lubang hidung, berkumur-kumur. Itu sunnah. Di dalam Al-Quran tidak ada. Makanya pentingnya kita belajar Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW supaya lebih sempurna dalam ibadah kita kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran juga ati Allah wa atiur Rasul, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, la'alakum turhamun, agar kamu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali bahwa yang namanya kita belajar itu tidak ada batas, terus menuntut ilmu, mengikuti kajian-kajian agama. Karena sesungguhnya disitulah nanti kita akan dibuka mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman atas agama. Jadi minta kepada Allah supaya dimudahkan ya urusan agamanya, dimudahkan urusan dunia. Kita juga butuh terhadap urusan duniawi ini. Siapa orang yang nggak mau senang, Pak? Semua pengen, ya pengen senang semuanya, pengen bahagia. Ya, bahkan cita-citanya orang itu kan pengen punya tempat tinggal, ya kan? Semua orang, Pak, pengen punya tempat tinggal, pengen punya kendaraan, ya kan? Pengen punya kerjaan. Terus lagi jemaah rahimakumullah, pengen punya pasangan hidup. Ini memang fitrah, Pak, keinginan. Nah, itulah yang disebut nafsu. Jadi ada nafsu jemaah rahimakumullah. Ya, terus lagi ada akal, ya, ada iman. Jadi setiap manusia itu dikasih modal oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya iman, ada yang namanya nafsu, ada yang namanya akal. Nah, iman itu tempatnya di qalbu. Nafsu juga jamaah rahimakumullah, ya, adanya ya sama ya di hawa itu, di antara qalbu itu. Kita cenderungnya qalbunya keinginannya kepada positif atau negatif. Makanya jamaah rahimakumullah dalam Al-Quran itu Allah berikan dua pilihan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, ada takwa, ya, ada jalan satunya fujur, kejelekan. Maka orang yang beriman dia memilih kepada kebaikan. Nah, konsumsi rohani, konsumsi qalbu adalah bagaimana kita terus menjaga iman kita. Supaya kalau punya nafsu tadi, nafsunya nafsul mutmainah, bukan nafsu amarah, bukan nafsu lawamah, tapi nafsul mutmainah, nafsu yang disukai sama Allah. Apa nafsu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah ibadah kepadanya, mau mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mendatangkan ya nafsul mutmainah, nafsu yang membawa ketenangan dalam hidup. Jadi kita butuh yang namanya ketenangan hidup, lalu kesenangan hidup. Ini tenang dengan senang beda. Kata ulama, kalau senang itu hubungannya dengan nafsu, tapi kalau tenang itu kaitannya dengan tadi hawa, keinginan, iman. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan modal tadi ini tergantung kitanya. Makanya kata Nabi, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya pada setiap kita manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat jasada kullu, wa idza fasadat jasada kullu, ala wahyal qalb. Apabila segumpal daging itu bagus, maka bagus semuanya. Kalau segumpal daging itu buruk, maka buruk semuanya. Ala, ketahuilah kata Nabi, wahyal qalb, itu adalah hati. Makanya kalau kata orang tua kita, hati-hati dengan hati. Hati kita perlu di manage supaya kita jadi orang yang punya iman yang kuat kepada Allah.
Kalau sudah punya iman yang kuat kepada Allah, begitupun iman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitupun kita punya iman bagaimana yang namanya alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib, percaya adanya malaikat, ya, 10 malaikat yang wajib diketahui. Ada 2 malaikat yang tugasnya setiap hari aktif 24 jam mencatat amal kita, Raqib dan Atid. Kita harus percayai. Kita percaya nanti di alam barzah ada 2 malaikat, Munkar dan Nakir, yang akan menyoal pertanyaan kepada kita. Begitupun kita harus percaya kepada malaikat Ridwan, penjaga pintu sorga. Harus percaya kepada malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Begitupun malaikat-malaikat yang lainnya. Ada Israfil, membagi rezeki. Israel, pencabut nyawa. Israfil, meniup sangkakala. Kita imani semua malaikat itu, jamaah rahimakumullah, karena itu adalah, ya, keimanan. Arkanul iman, rukun, ya, iman seseorang supaya benar-benar iman kepada Allah. Baik imannya harus mengimani, ya, apa yang disebutkan tadi. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mau melakukan amal kebaikan. Maka nafsu tadilah yang berfungsi. Ada nafsu, ya, mutmainah, ada nafsu amarah, ya, tergantung kitanya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga qalbu kita, hati kita ini untuk senantiasa terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu doa itu Nabi mengajarkan, Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah, berikan kemampuan untuk senantiasa mengingatmu ya Allah. Wa syukrika, dan senantiasa berterima kasih kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan senantiasa terus disibukkan dengan amal-amal kebaikan. Jadi memang kita ini butuh pertolongan dari Allah, hadirin. Kalau nggak ditolong sama Allah ini, ya, kita ya lemah imannya. Kalau udah lemah imannya, mudah berbuat dosa. Kalau sudah mudah berbuat dosa, akhirnya jauh dari hidayah. Nah, kalau orang sudah jauh dari hidayah, naudzubillah min dzalik, kita menjadi orang-orang yang senantiasa dijauhin sama Allah. Kita nggak mau. Kita pengen ceritanya seperti orang-orang yang dipilih sama Allah, para nabi, ya, para rasulnya Allah, para sahabat-sahabat yang setia dengan Nabi Muhammad. Beliau keimanannya dipilih sama Allah dengan iman-iman yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para tabi'in, para tabi'in, para ulama, orang-orang soleh, semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihatnya rahimakumullah, ulama-ulama terkenal, ya, pengarang-pengarang kitab, bagaimana Imam Ghazali, ya, Imam Syafi'i, begitupun imam-imam yang lainnya, beliau ahli ilmu dan beliau adalah ahli tauhid, ahli aqidah. Karena keimanannya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya beliau diistimewakan oleh Allah. Bahkan kategorinya adalah aulia Allah, para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah. Nah, kalau kita mungkin kalau pengen ya dapat kedudukan wali mah jauh, Pak. Ya paling tidak wali murid ya, ya wali santri gitu. Untuk wali Allah susah jauh, Pak. Kalau orang pengen jadi wali Allah, jamaah rahimakumullah, dia, ya, beliau tuh memprioritaskan cintanya kepada Allah, kepada akhirat. Itu wali-wali Allah. Ya, kalau kita matahari itu di masih ngimbangin ayat tadi Al-Qasas, wala tangsa nasibaka minad dunya. Ya, jangan kau lupakan nasibmu di alam dunia. Jadi jamaah rahimakumullah, ya, yang penting kita di saat ikhtiar nyari rezeki, waktunya ibadah. Begitu. Waktunya ibadah. Begitupun waktunya muamalah, ya muamalah kita. Yang penting kita selektif, ngikutin aturan Allah, aturan Nabi Muhammad. Mana yang benar kita jalanin, yang tidak benar kita jauhin. Ada sahabat yang baik nganterin kita kepada hal yang hak, kita ikutin.
Tapi kalau ada teman kita menjerumuskan kepada kebatilan, maka kita harus menghindarnya. Ya, ini jamaah rahimakumullah tadi yang Allah katakan, kamu pilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau kita ikutin aturan Allah, selamat dunia akhirat, bakal dikasih tenang dan senang. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kalau kita ya mengutamakan tadi, berharap supaya dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan aini ala zikrika, untuk mengingatmu ya Allah, ya terus lagi wa syukrika, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak karunia yang Allah berikan, bermacam-macam nikmat. Ya, bersyukur dengan umur, alhamdulillah masih panjang umur. Ya, mungkin saudara-saudara kita yang seusia kita, yang di kampung sekolah SD-nya bareng, SMP bareng, ya udah pada nggak ada. Ya, yang dulu mainnya bareng, ya sekarang udah pada nggak ada. Kita alhamdulillah masih ada umur, kesempatan untuk disibukkan dengan amal-amal kebaikan. Maka insya Allah jamaah rahimakumullah, ya ketika kita memahami bahwa syukur itu penting, bersyukur tadi dengan kesehatannya, dengan umurnya, ya, dengan waktunya. Begitupun bersyukur kepada hal-hal yang lainnya. Dengan adanya kita diberikan tadi pasangan, ya hidup kita, ada istri, kita senantiasa bersyukur kepada Allah masih punya pasangan yang masih sama-sama berjuang dengan kita, bersama-sama beribadah dengan kita. Bersyukur kepada anak-anak kita, alhamdulillah dikasih karunia anak, lalu kita membimbingnya dengan baik, mengajarkannya dengan baik, berharap bagaimana bukan hanya di dunia pasangan kita, anak-anak kita berkumpul, tapi pengen sama-sama bareng dalam surganya Allah. Inilah cita-cita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang rahimakumullah, beliau itu ingin nanti di akhirat kumpul dengan Khadijah, dengan putrinya Siti Fatimah, dengan sahabat Ali. Makanya dalam satu riwayat hadirin, ketika Nabi Muhammad menjelang wafat, maka Siti Fatimah dipanggil. Karena memang orang-orang soleh, para nabi itu dikasih isyarat sama Allah. Nabi Muhammad tahu kalau beliau akan meninggal. Wong didatengin sama malaikat Israel. Hari Senin datang Rasulullah. Ya, Israel datang ke Rasulullah. Ya Rasul, ini saya datang malam Senin. Malam Senin depan antum bakal menghadap Allah. Dikasih tahu, Pak. Kata Rasulullah, ya kalau memang sudah habis jatah saya ya Israel, silakan cabut nyawa saya. Jadi 1 minggu udah dikasih tahu. Itu Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, dan beliau pun ketika menjelang akhir hayatnya, asbabnya sakit, Pak. Jadi sakit itu memang ya sunatullah. Sunatullah. Jadi namanya manusia ini ada sehat, ada sakit. Begitu. Jadi kalau seandainya dikasih sehat, ya kita jaga kesehatannya. Tapi sudah maksimal, Pak, udah olahraga, udah minum macam-macam syariat kan? Amin. Ya tolak, ya kan? Minum vitamin, madu, tapi masih tetap aja keserang gitu kan? Panas dingin. Ya udah kita terima. Begitu. Jadi jangan nyalain obat. Ini apa manfaatnya ini gitu kan? Ini madu, kok nggak ada manfaat? Jangan salahkan obat, jangan salahkan syariat, karena memang tadi fitrahnya manusia itu ada sehat, ada sakit. Justru jamaah rahimakumullah, kalau kita dikasih sakit sama Allah, kurang enak badan, ya ini kesempatan buat kita ini munajat kepada Allah. Dan ini ya pelajaran dari Allah bahwa kita ini supaya paham betul, manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau Allah mau ambil sehatnya jamaah rahimakumullah, sekuat apapun, sakit ya sakit. Supaya manusia sadar bahwa sesungguhnya yang ngasih sehat itu Allah. Makanya doanya Rabbana si adhibal ba'shi ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka. Tidak ada yang bisa memberikan penawar kecuali Engkau.
Makanya kalau berobat jamaah rahimakumullah, pertama adalah minta sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, baca tuh doanya. Ini kan nyunah. Rabbana sihadil bashi isfi anta syafi sampai selesai. Kalau kata ulama, kalau kita nih punya penyakit susah ketemu obat, baca doanya Nabi Ayub. Rabbi anni masani yaduru wa anta arhamur rahimin. Itu doanya Nabi Ayub. Jadi jamaah rahimakumullah, Nabi pun menganjurkan doa-doanya para nabi, para rasul-rasul dahulu, itu Nabi sering pakai. Nah kita pun boleh kita pakai. Nabi Muhammad baca doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini kalau dibaca sama orang yang dalam kondisi kesulitan, Pak, sebanyak-banyaknya ntar Allah kasih kemudahan. Sebagaimana kemudahan Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan. Nabi Yunus ngomong, kalau seandainya saya tidak berdoa, dan Allah katakan kalau seandainya engkau Yunus tidak berdoa, tidak berzikir kepadaku selamanya dalam perut ikan. Ini pelajarannya jamaah rahimakumullah, bahwasanya kalau kita ingin dikeluarkan dari permasalahan hidup, syariatnya kita usaha, doanya boleh kita baca doa Nabi Yunus alaihi salam. Nanti supaya dikasih kemudahan. Boleh kita berdoa doanya Nabi Adam kalau kita punya dosa. Kita taubat nih boleh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi mengajarkan boleh pakai doanya Nabi Adam. Atau doanya Nabi Zakaria. Ya kan? Nabi Zakaria enggak punya anak. Udah tua, Pak. Kalau secara medis biasanya orang kalau udah lanjut usia susah punya keturunan. Rabbi la tadzarni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan sampai aku nih enggak punya penerus, kata Nabi Zakaria. Itu ternyata Nabi Zakaria ketika berdoa ini, hadirin, itu deketin Siti Maryam. Siti Maryamnya lagi di mihrab. Nah, ini pentingnya kita di rumah kalau bisa ada tempat ibadah walaupun kecil di kamar kita gitu, atau di kamar manapun. Yang penting ada tempat sejadah khusus kita untuk komunikasi dengan Allah. Tahajud di tempat itu, duha di tempat itu, tilawah Quran di tempat itu, zikir doa di tempat itu. Itu namanya mihrab. Ya kalau kita musola masjid ya mihrabnya ya seperti ini di samping. Makanya sunnah, Pak. Sunnah bikin mihrab di samping masjid atau musola. Sunnah mihrab. Nah begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, maka Siti Maryam ada mihrab. Siti Maryam itu anaknya Imron, hadirin. Imron itu menurut keterangan itu adalah seorang yang saleh, waliullah. Imron itu. Makanya punya anak Maryam ya waliyah, kalau perempuan waliyah. Jadi kekasih Allah, jamaah rahimakumullah. Maryam ketika didatengin Nabi Zakaria, didapatinya ada makanan di kamarnya Siti Maryam. Maka jamaah rahimakumullah, Nabi Zakaria nanya, Maryam, ini kok ada makanan dari siapa? Karena memang Siti Maryam tinggal di Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu masih paman, masih saudara. Ternyata kata Siti Maryam, aku dikasih sama Allah melalui malaikatnya, yang mana Allah hadirkan dari surganya Allah. Jadi makanannya masih hangat, Pak. Kalau Allah mau memberikan apapun kepada hambanya, idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, cuman kita mah bukan kelasnya gitu ya. Bukan kelasnya. Minta sama Allah. Oh ya, kan ada doanya tuh. Allahumma anzil alaina ma'idati sama'i minas sama'i taqulu na'ida li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ini dalam Al-Qur'an itu doanya ya Siti Maryam. Ya Allah, turunkan hidangan makanan dari langit ya Allah. Nah kelas kita memang kagak bakal sampai, Pak. Kagak bakal sampai karena bukan kelasnya wali tadi. Ini Siti Maryam mah dikasih, Pak. Pantesan kata Nabi Zakaria, kok nggak pernah merasa kelaparan, kehausan. Di kamarnya, di mihrabnya selalu banyak makanan Allah kasih.
Maka baru Nabi Zakaria mantep nih, ya ponakanku berarti wanita soleha. Maka jamaah rahimakumullah, tidak canggung, Nabi Zakaria pun minta doa sama keponakannya. Ini artinya jamaah rahimakumullah, yang namanya minta doa mah boleh nih sama siapa aja, terutama orang alim, orang soleh, orang yang rajin ibadah, ataupun kepada siapa saja. Tidak menutup kemungkinan dari orang yang mohon maaf kita anggap orang biasa, tapi ikhlas ngedoain kita, bisa jadi diijabah sama Allah. Akhirnya kata Nabi Zakaria, aku sebentar numpang di mihrabnya Siti Maryam. Lalu Nabi Zakaria minta kepada Allah, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Gak lama kemudian istrinya Nabi Zakaria punya anak lah akhirnya, namanya Yahya. Jadi jamaah rahimakumullah, kata ulama dari pelajaran cerita Siti Maryam, itulah pentingnya mihrab tadi, supaya kalau kita munajat insya Allah ini sakral tempatnya gitu kan, benar-benar steril. Kalau punya, kalau ada, nggak pun yang penting silakan di mana aja lah, yang penting kita ibadah, ya kan, yang penting duha. Baik, kembali hadirin kepada cerita tadi, Nabi Muhammad SAW dipanggil lah Siti Fatimah, ya Fatimah kesini. Kayaknya ayah nggak lama lagi bakal ninggalin kamu. Nangis Pak Siti Fatimah ketika dibisikin sama Rasul, nangis. Nggak lama kemudian bisikin lagi, tapi kau pun setelah aku meninggal wahai Fatimah, nggak lama kemudian 6 bulan kau akan menyusul aku. Baru Siti Fatimah senyum. Jadi jamaah rahimakumullah, orang-orang soleh itu kalau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah siap bekalnya Pak, suatu anugerah, suatu kenikmatan yang tiada tara. Kan kata Nabi begitu, kenikmatan yang diberikan bagi orang yang puasa itu kan 2 ya. Lisa'imina farhatain, farhatun inda fitr atau futur, di saat buka. Orang puasa ketika buka puasa Pak, ya Allah, berharganya air, berharganya makanan tadi, dan rasanya karena nahan lapar dari pagi sampai sore, itu rasanya kolak nikmat banget ya, rasanya sayur enak banget. Kenapa? Lapar. Dan itu suatu kesenangan bagi orang yang puasa. Lalu yang kedua, inda liqa ar-rabbi, ketika ketemu sama Allah. Makanya jemaah rahimakumullah, Nabi Muhammad ketika ngabarin Siti Fatimah, ya Fatimah, engkau nanti setelah ayah meninggal dunia, engkau akan menyusul 6 bulan kemudian. Fatimah senyum, bakal ketemu dengan ayahnya, bakal ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang soleh itu hadirin kematian tidak ditakuti, karena orang soleh yakin bahwa kenikmatan yang luar biasa di saat di samping dengan Allah, bersanding dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul hadirin, ternyata nggak lama kemudian, singkat waktu, singkat cerita, Siti Fatimah pun dikasih kabar sama Allah. Inilah orang-orang salehah, orang-orang salihin, orang-orang baik. Kata Siti Fatimah, ya, nanti insya Allah ba'da asar aku akan meninggalkan kalian, terutama kepada sahabat Ali suaminya. Kata Siti Fatimah, aku nanti mau mandi dulu, siapkan kafannya. Setelah aku mandi, sholat asar, silahkan engkau bungkus wahai suamiku, karena aku akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih tahu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, singkat cerita Siti Fatimah meninggal dunia, lalu ya prosesi kifayah, lalu dimandikan, dikafan, disolatkan jemaah rahimakumullah. Ketika akan dimasukkan ke liang lahat, sahabat Ali pernah dibisikin oleh Rasulullah SAW, nanti ketika putriku meninggal dunia, maka akulah yang menerima. Nampanin apa nama bahasa Indonesia ini? Iya, ini menerima jenazah putriku.
Jamaah rahimakumullah, ketika sahabat Ali mau memasukkan jenazah Siti Fatimah, betul sahabat Ali dalam satu riwayat itu terlihat bagaimana Nabi Muhammad sedang menerima jasad putrinya tercinta. Jadi jamaah rahimakumullah, akhirnya dimasukkan ke liang lahat. Ya, menurut riwayat Siti Fatimah itu dikuburnya di Baqi. Jadi tidak dengan Nabi Muhammad. Kalau dengan Nabi Muhammad itu Abu Bakar dan Umar. Hadirin. Karena itu permintaan Abu Bakar. Sudah pernah saya sampaikan taklim yang lalu. Jadi kata Abu Bakar, nanti wahai Fatimah, kalau aku udah nggak ada, kubur di samping ayahmu. Begitupun Umar sama. Sementara Siti Fatimah jemaah rahimahullah ada di makam di Baqi. Ya, kurang lebih 100 meter lah dari Masjid Nabawi. Ya, 100 meter. Itu kalau kita di Madinah jemaah rahimakumullah, usahakan sempatkan ziarah ke Baqi. Ya, karena Nabi Muhammad beliau tuh seringkali menjelang subuh berziarah ke Baqi, mengirim doa untuk almarhumah, karena mereka orang yang meninggal dunia di Mekah, di Madinah, insya Allah jaminannya surga. Nah, yang penting itu jangan minta, Pak. Jangan minta gitu kan. Saya pengen haji biar mati di sana. Jangan juga, ya itu lillahi ta'ala. Kalau mungkin artinya Allah tetapkan meninggalnya di Mekah, di Madinah, dikuburkan di Ma'la atau di Baqi, insyaallah nanti Allah akan bangkitkan dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kata ulama, jangan pernah dikecewain, Pak, kalau ada saudara kita lagi umroh, ya kan, lalu dihabarin udah meninggal di makam di sana, udah kudu seneng. Itu hadiah dari Allah. Orang yang istimewa. Ya, kalau berdoa sih boleh saja, ya Allah, gitu kan. Kalau alangkah baiknya seandainya saya Allah wafat, saya mau ya Allah di Mekah, di Madinah. Boleh, tapi jangan sampai ketika lagi umroh gitu kan, saya mati aja di sono gitu ya. Ini udah salah niat. Salah niat. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa yang namanya iman itu adalah modal. Biar kita berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad adalah modalnya iman. Makanya di saat Nabi Muhammad beliau dalam satu riwayat, ketika Mi'raj, ternyata Allah izinkan Nabi Muhammad ini melihat tayangan akan terjadinya hari kiamat. Terjadinya hari kiamat, berkumpul manusia di padang mahsyar, maka begitu mengerikan jamaah rahimakumullah. Kiamat aja udah ngeri banget. Makanya ada hadis Nabi Muhammad, kalau bisa jangan sampai kita ketemu meninggalnya pada hari kiamat. Itu dahsyat, Pak. Bisa bayangin gunung hancur. Ya kan, bumi bergoyang, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apa yang ada dalam isi perut bumi ini semua dikeluarin, Pak. Ombak-ombak keluar yang pada semuanya. Allahu Akbar, berat nanti. Makanya jangan sampai, kalau bisa kata Nabi, jangan ketemu namanya kiamat kubro. Iya kan? Ternyata kata Nabi juga ada yang namanya kiamat subro. Termasuk kematian, itu kiamat subro. Gempa bumi. Ya. Terus lagi banjir bandang. Nah, itu kiamat subro, hadirin. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi diperlihatkan ketika Mi'raj bagaimana itu kondisi manusia berkumpul di padang mahsyar dalam kondisi kesulitan. Dalam suatu riwayat, saat itu tidak ada yang mengenal dirinya dengan pasangannya. Nggak tahu itu anak-anaknya, boro-boro mikirin anak saya di mana, istri saya di mana, mikirin nasib kita. Bagaimana kondisinya nanti? Apakah termasuk orang yang ditatap rahmatnya Allah, atau sebaliknya dapat ghadab, dapat kebencian dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi ada 3 tempat, hadirin. Di saat itu kita udah nafsi-nafsi. Kalau kita orang baik nanti bakal ketemunya di surga. Tempat di padang mahsyar itu nafsi-nafsi. Di saat dihisab, hadirin, nafsi-nafsi. Di saat di mizan itu nafsi-nafsi. Jadi perjalanan kita masih lama, hadirin, masih panjang. Makanya dalam ayat tadi yang saya bacakan tadi, carilah karunia yang Allah berikan untuk negeri akhirat dulu. Kalau dunia mah sebatasnya aja lah. Jangan jadi prioritas. Dunia bakal ditinggal, sekaya apapun ditinggal.
Ya kan? Sehebat apapun kita nih, nama kita besar ya, terkenal, ditinggal mati juga. Ya, makanya ketika kita masih ada kesempatan hidup, yuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan pernah kita tunda waktu, jangan pernah kita sia-siakan waktu, karena waktu itu adalah sangat berharga bagi kita. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan nanti. Persilakan. Udah Isa ya Pak? Belum. Ya. Baik hadirin. Dalam suatu keterangan kita dijelaskan di sini dari ulama wa kana al-fadai rahimahullah yaqul khamsun min alamati syaqq. Kita jangan sampai menjadi orang yang celaka hadirin. Kita pengen jadi orang yang mulia. Siapa mereka orang yang celaka? Yang pertama adalah qaswatul qalb, orang yang punya hatinya keras. Hati yang keras ini kata ulama, yang pertama adalah dia tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hatinya keras itu orang yang lupa kepada Allah. Enggak mau zikir, makanya zikir itu dianjurkan dalam Al-Qur'an, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam kondisi duduk pun berzikir sama Allah. Allah, 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 Allah. Insya Allah aman. Hati kita ditenangi nama Allah, pikiran kita dibersihin nama Allah. Begitupun ucapan kita nanti akan dibimbing sama Allah, langkah kita akan dibimbing sama Allah. Itulah keutamaan kita senantiasa banyak berzikir kepada Allah. Kita punya hati yang tidak akan keras. Hatinya nanti dilembutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kenapa jamaah rahimakumullah seorang itu hatinya keras? Karena tidak mau syukur atas nikmat Allah. Ngeluh dulu hidup. Iya, ngeluh dulu. Saya perasaan susah dulu hidupnya. Jangan Pak. Kita ini udah senang. Allah udah ngukur Pak. Masing-masing udah ada ininya. Ya, ada ukurannya. Jangan pernah kita ngelihat seorang dari segi materi. Jangan. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, belum tentu orang yang punya materi itu senang. Belum tentu. Makanya tadi kalau kita pengen cari ketenangan, adanya pada dekat dengan Allah. Itu kuncinya. Jadi jangan pernah lihat si fulan kok enak ya, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, hartanya banyak, investasinya di mana-mana. Iya memang secara zahir dia senang. Tapi kembali lagi jamaah rahimakumullah, belum tentu mereka dapat ketenangan dalam jiwanya. Karena setiap manusia hidup di dalam dunia pasti tidak pernah lepas dari masalah. Kadang ada ujian harta dia sukses, anak hadir. Anaknya kena kasus ya. Kadang anaknya bagus menurut istrinya. Jadi jamaah rahimakumullah, tidak menjamin orang yang punya materi bahagia. Tapi bisa mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ketika semua apa yang dia peroleh, dia kaitkan semuanya ada dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita ini nyaman. Punya rumah, dinikmatin aja. Belum bisa renovasi, ya udah sabar. Sabarin aja. Yang penting alhamdulillah nggak bocor. Ada bocor bisa ditangani, naik ke atas, benerin, ya kan? Nikmatin aja. Ya ternyata hadir, mohon maaf, ya orang yang rumahnya tingkat 1 sama tingkat 2 itu kembali sama orang yang punya rumahnya itu. Ada syukur nggak di dalamnya? Kalau dia nggak syukur sama Allah, tingkat 3 sekalipun ditambah, nggak bakal tenang hidupnya. Tapi kalau ada orang yang mohon maaf rumahnya sangat sederhana, dari bilik hadirin, tempat wudunya alami dari ya kan air yang mengalir, sejadahnya juga udah pada lusuh karena nggak bisa beli. Tapi ketika mendengar azan dikumandangkan di masjid, bergegas ambil air wudu. Dia sholat di awal waktu, ketenangan jiwa dia dapat. Istrinya mendampingi di belakangnya melakukan ibadah sholat bersama. Habis itu tadarus bersama-sama. Allah Akbar. Udah kaya, udah senang. Kita lihat hadirin kalau Nabi Muhammad rumahnya kan kecil, gak gede. Rumah Rasulullah yang jadi raudhah itu rumah Rasulullah yang karpet hijau. Jadi gak gede, jamaah rahimakumullah. Rumahnya Nabi Muhammad kecil. Kenapa Nabi menyatakan baiti jannati, rumahku adalah sorgaku?
Karena Nabi Muhammad mengamalkan amaliyah bagaimana supaya Nabi Muhammad layak ditempatkan dalam jannahnya Allah sebelum sorga Nabi sudah dapat sorga. Jadi itu pun buat kita semuanya hadirin. Kalau kita pengen dapat sorga sebelum sorga, hidupkan rumah kita dengan ibadah. Hidupkan rumah kita dengan ibadah. Tadi yang saya sampaikan tadi, yuk tunggu waktu sholat. Udah selesai sholat, ada Al-Quran kita baca. Ada waktu zikir kepada Allah, ada waktu doa, terus sibukkan dengan amal-amal kebaikan. Itulah nanti yang Allah akan berikan kepada hamba tadi. Nazzalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan jiwa. Itu saja hadirin jemaah rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Udah masuk waktu Isya. InsyaAllah 4 hal lagi ya, yang menyebabkan seorang itu celaka di hadapan Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.